Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini saya membacakan 3 berita dari 3 media, sebagiannya secara cepat terkait dengan kondisi Lebaran dikaitkan dengan perekonomian Indonesia. Berita pertama saya bacakan dari Bloomberg Technos yang diturunkan tanggal 27 Maret jam 20.40 malam. Judulnya, konsumsi lesu, Erlangga klaim Lebaran tetap dongkrak ekonomi. Nah, dilaporkan oleh Bloomberg Technos, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berharap Idul Fitri bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2025. Terlebih, momentum Ramadan dan Idul Fitri, biasanya perekonomian mengalami pertumbuhan yang tinggi karena belanja atau konsumsi. Berbagai program dilakukan untuk menjaga daya beli plus dengan tunjangan hari raya, THR, dan yang lain kami berharap pengungkit ini bisa terdorong, ujar Erlangga saat ditemui di kantornya Kamis 27 Maret 2025. Bloomberg melaporkan sebelumnya Center of Reform and Economic Score Indonesia, ini sebuah lembaga think tank ya, lembaga think tank ekonomi, itu melihat adanya anomali konsumsi rumah tangga pada periode menjelang dan selama Ramadan 2025. Di sini Bloomberg menyitir laporan Sikor tadi yang bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025. Tren rame-rame berbelanja untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri tidak terlihat. Hingga pekan ketiga Ramadan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Itu mengutip dari laporannya KOR ya, sebuah lembaga think tank ekonomi. Sebaliknya, ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah ke bawah mengerem belanja. Kelesuan pada Ramadan dan menjelang Hari Raya adalah sebuah anomali yang menggambarkan ketidakberesan di ekonomi domestik Indonesia. Papar tim penulis KOR yang terdiri dari Yusuf Randy Manilet, Azhar Sahida, dan Dwi Setiorni. Nah, gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Idul Fitri tertangkap dari tren deflasi pada awal 2025. Nah, disebutkan catatan-catatannya ini si KOR menulis dari BPS ya, yang dilaporkan dia. Nah, kemudian juga disebutkan faktor penyumbang deflasi itu apa, saya bacakan seterusnya saja. Namun, tim penulis KOR menilai terdapat hal janggal karena deflasi pada Februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut. Jadi tidak hanya pada laporan yang disebutkan BPS tadi, saya tidak bacakan tadi, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini penekanannya si KOR ini ya. Jadi sebenarnya makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami andil deflasi min 0,12% secara bulanan. Padahal, kata KOR ini ya, menjelang Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok ini selalu menyumbang inflasi, meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada Februari di beberapa daerah di Indonesia. Jadi, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya berturut-turut itu inflasi untuk jenis kelompok ini, tapi ini tetap mengalami deflasi, penurunan harga. Kira-kira itu yang digambarkan oleh KOR, salah satu argumennya. Pada 2024, kelompok pengeluaran ini memberi andil inflasi secara bulanan. Ini si KOR membandingkan dengan tahun lalu 2024 dan juga 2023. Nah, itu semua menyumbang inflasi pada bulan Februari. Jadi kan pada tahun ini justru memberi sumbangan deflasi. Itu mencerminkan daya beli kira-kira lah yang menurun. Nah, lalu dilanjut lagi, BI mencatat juga indeks penjualan real ya, IPR pada Februari 2025 yang juga diperkirakan merosot, dipengaruhi jatuhnya penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi itu juga jatuh menurut indeks penjualan real Bank Indonesia. Ini saya kurang jelas ini ya, ini kayaknya Bloomberg mengutip laporannya KOR ya.
Nah, lanjut lagi, dengan mengesampingkan kasus COVID, pertumbuhan EPR sebetulnya telah melambat sejak 2017. Sebelum 2017, pertumbuhan EPR selalu berada pada level 2 digit, tetapi sejak 2017, pertumbuhan EPR stagnan di bawah 5%. Perlambatan pertumbuhan EPR ini mencerminkan adanya tekanan yang makin mengeras terhadap konsumsi rumah tangga. Puncaknya adalah anomali pada Ramadan dan Idul Fitri 2025. Kurang lebih begitu ya. Lalu melemahnya pertumbuhan beberapa penjualan retail menguatkan hasil survei EPR Bank Indonesia ini. Misalnya penjualan pertumbuhan Indomaret melambat signifikan dari 44,7% pada 2022-2023 menjadi hanya 4% pada 2024. Jadi maksudnya ya tetap tumbuh di Indomaret, tetapi jauh sekali laju pertumbuhannya di tahun 2024. Jadi kurang lebih laporan ini ingin mengatakan sebelum Ramadan ini pun sudah melambat sebenarnya. Daya beli itu sudah ditunjukkan oleh beberapa indikasi itu menurun, antara lain adalah penjualan retail, dan puncaknya di Ramadan ini. Dikutip juga tentang Alfamart. Alfamart juga terpangkas, lalu Ramayana juga terpangkas. Nah, perlambatan juga terjadi pada Hypermart dan seterusnya. Matahari bahkan penjualannya terjun bebas. Jadi selain Alfamart, Ramayana, Hypermart, itu malah Matahari ini malah minus ya pada 2024. 2024 ya, setahun maksudnya. Perlambatan dan kejatuhan beberapa gerai tersebut sejalan dengan lemahnya pertumbuhan transaksi belanja menggunakan ATM dan debit serta kartu kredit. Disebutkan juga angka-angka. Jadi 2024 ini sudah jelas pelemahan. Dimulai 2023 tapi terasa 2024 dan puncaknya di 2025 dalam jelang Ramadan ini. Nah, meskipun ada pertumbuhan-pertumbuhan, tapi maksudnya pertumbuhan di bulan Februari atau di Ramadan itu jauh ya dengan sebelum-sebelumnya. Nah, sementara itu pelemahan juga terjadi di transaksi belanja menggunakan kartu kredit. Itu juga disebutkan. Pada sisi lain, jadi ini mengutip laporannya Core ini ya, si Bloomberg, ini impor bahan konsumsi juga terkontraksi, lalu pemangkasan konsumsi oleh rumah tangga juga tercermin dari hasil survei potensi pergerakan masyarakat, angkutan lebaran. Nah, kalau ini pada lebaran 2025 ini Bloomberg mengutip nih, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik mencapai 146,48 juta, setara dengan 52%. Nah, tetapi itu jauh di bawah pemudik 2024. Jadi turun 24%. Tahun 2024 jumlahnya 193,6 juta. Ini yang dikutip adalah prediksi Kementerian Perhubungan. Tentu nanti hasil akhirnya perlu dilihat ya. Dan seterusnya laporan ini. Intinya Bloomberg ini terutama sekali mengutip dari Core tadi bahwa terjadi pelemahan daya beli, penurunan konsumsi, ataupun kalau ada peningkatan yang tidak lazim, biasanya kalau Ramadan melonjak ini lambat gitu ya. Meskipun di berita awalnya tadi mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian tetap berharap ini akan menjadi pengungkit. Kelihatannya untuk pengungkit agak sulit menurut laporan ini. Nah, bagaimana dengan media lain? Nah, salah satunya saya bacakan Kontan. Ini juga sama laporannya, ini Jumat 28 Maret jam 3 sore. Daya beli lesu, konsumsi Ramadan dan Lebaran tidak membantu dongkrak ekonomi. Itu dilaporkan oleh Kontan ya. Nah, isinya tahun 2025 bisa menjadi tahun yang menantang bagi masyarakat Indonesia di tengah tekanan ekonomi yang cukup berat. Jadi salah satu alasannya adalah masih masifnya pemutusan hubungan kerja di 2 bulan awal tahun 2025. Jadi Kontan mengkaitkan dengan PHK yang di bulan Januari dan Februari ini cukup tinggi. Nah, itu menjadi tekanan ekonomi yang berat. Disebutkan tentang data Kementerian Tenaga Kerja yang PHK bulan Januari hingga Februari. Nah, jumlah tersebut naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Bahkan itu datanya ketenaga kerjaannya 18.610 orang. Tapi jika mengacu data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, sudah ada 60.000 di PHK dari 50 perusahaan. Jadi 50.000 ini jadi beda ya, karena memang data di Kemenaker ini kan data yang dilaporkan kan. Kalau ini Serikat Pekerja mungkin dilaporkan oleh anggotanya atau pencatatan mereka sendiri.
Nah, salah satu indikator lain dari kondisi PHK ini adalah indeks keyakinan konsumen yang juga turun. Nah, ini kembali mengutip Core ya, Direktur Ekonomi. Oh maaf, ini Selios ya yang dikutip. Kalau berita pertama tadi Core, ini Selios ini juga lembaga think tank. Nelul Huda, salah satu ekonominya, direktur ekonominya. Pada Januari 2025 terjadi penurunan indeks keyakinan konsumen hingga 0,4%. Sebetulnya ini mengutip dari data Bank Indonesia ya, jadi ditekankan betul bahwa terjadi penurunan IKK gitu. Nah, data lain juga ditunjukkan IPR. Nah, IPR sama tadi dengan di Bloomberg tadi juga diperlihatkan penurunan angka IPR ya, meskipun nilainya masih 211 tapi itu turun. Jadi kata Huda ini kalau Desember 2023 ke Januari 2024 bergerak positif. Artinya konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025 mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025. Dengan kondisi tersebut, si Huda menyampaikan perputaran uang di momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri akan melemah dibandingkan tahun lalu. Jadi dia kutip juga tambahan jumlah uang yang beredar dalam arti sempit dan seterusnya lah. Dikutip juga ekonom Selios yang lain, direktur eksekutifnya menambahkan penurunan tambahan uang beredar di momen Ramadan dan Hari Idul Fitri berdampak pada pembentukan PDB secara nasional dan seterusnya ya. Saya tidak usah bacakan lebih lanjut, silakan Ibu Bapak Saudara-saudara membacanya. Intinya dari dua berita ini, bahkan sebenarnya ada berita-berita lain juga, hampir seluruh media memberitakan soal pelemahan daya beli. Jadi Ramadan ini tidak seperti Ramadan seterusnya. Ini kita belum tahu nanti habis Lebaran dari sisi penjualan, dari sisi bahkan ada beberapa berita yang memperlihatkan uang yang ditukar. Semuanya menyatakan hampir seluruhnya melaporkan terjadinya pelemahan daya beli dan kemungkinan tidak memberikan daya ungkit yang terlampau besar. Tentu dibandingkan bulan yang tidak Lebaran, tidak Ramadan itu lebih tinggi. Tetapi dibandingkan Ramadan, Lebaran tahun-tahun sebelumnya itu sangat tipis peningkatannya. Bahkan dalam beberapa hal memang betul-betul merosot. Mudah-mudahan di sisa hari Lebaran ini mungkin masih ada kesempatan untuk daya ungkit karena salah satu argumen dari Menteri adalah THR-nya baru turun dan mungkin dihabiskannya pada hari raya dan setelahnya. Kita lihat saja nanti. Tapi sejauh ini berbagai informasi menyatakan terjadinya pelemahan daya beli, pelemahan berbagai indikasi ekonomi yang lain di masyarakat.